Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 Al-Anfal, ya, yaitu bagian akhir ujung ayat in kuntum amantum. Nah, itu. Ini masih lanjutan yang kemarin 41 ya. Surat ke-8 Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. In kuntum, jika, kuntum kalian, kuntum ini ya fi'il madhi dari kana yakunu tasrifan ke-9. Kuntum yang berasal dari kana itu ada dua macam, ada fi'il madhi tam dan nakis. Kalau kuntum ini berasal dari tam, maka maknanya wajada, wajadtum, jika kamu ada. Tapi kalau kuntum ini berasal dari nakis, dia bukan masuk ke fi'il, tapi masuk ke mubtada khobar, maka masuk kategori nawasikh, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau ada jumlah sesudahnya, maka menjadi khabar, termasuk di sini. In kuntum, jika kalian, amantum, beriman, ya. Amantum itu mim, akhirnya mim, bertemu dengan ba. Ini namanya apa? Idgham, ya. Jadi harus lama. In kuntum amantum, gitu. Mim bertemu dengan ba, karena sama-sama huruf bibir. Wa ma anzalna, wa yang ada di ma ini adalah ataf. Jika kamu beriman dan beriman kepada Allah, dan ya objek ini kepada billah, beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan. Ala abdina, terhadap hamba kami, yaumal furqan, di hari furqan, hari pembeda. Hari pembeda itu hari apa? Yaumal taqal jam'an. Jadi yauma disebut berulang. Nah, ya kalau dalam grammar dia menjadi badal. Hari Furqan, yaitu hari bertemu dua pasukan. Wallahu ala, dan Allah atas kulli syai'in, segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Qala Ibnu Katsir, ay imtathilu ma syara'na lakum minal khumus fil ghanaim in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ma anzalallahu ala rasulih. Kata Ibnu Katsir, taati apa yang kami syariatkan kepadamu
Apa syariat kali ini yang harus ditaati? Yaitu khumus, membagi 1/5 dari ghanimah. Ya, begitu dari dapat rampasan perang, 20% diberikan pada Rasul. Terserah Rasul nanti akan diposting kemana, itu kebijakan Rasul, 20%. In kuntum tu'minuna billahi, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma anzalallahu ala rasulih, dan apa yang Allah turunkan pada Rasul. Itu menurut Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Asyur, in kuntum amantum billah syartun. In kuntum depannya itu in. In itu adalah huruf syarat. Ya, kalau dalam kitab Jurumiyah itu masuk kategori jawazim. Huruf syarat yang membutuhkan 2 fiil, yaitu fiil syarat dan jawab syarat. Biasanya ya, fiil syarat itu duluan daripada jawab. Namanya jawab kan belakangan ya. Orang action dulu baru reaction. Kenapa di sini kok jawab syaratnya syaratnya dikebelakangkan? Ya, maka menurut Ibnu Asyur sebenarnya ini terbalik. Ya. Syartun yata'alaku bima dalla alaihi. In kuntum amantum billah fa'lamu, asalnya gitu. Jika kamu beriman kepada Allah, maka ketahuilah ghanimahmu itu 1/5 untuk Rasul. Itu. Li'anal amra bil ilmi lima kana maqsubil amal bil ma'lum wal imtithal bi muqtadau kama taqaddam sahha ta'ala ka syarta bihi. Kenapa syaratnya ini dibelakangkan? Jawabnya duluan. Ya, sama dengan Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dinamai Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dinamai Baqarah karena ada peristiwa Baqarah. Ya, sapi betina. Setelah diuraikan panjang lebar, ada apa dengan sapi betina? Nah, itu gara-garanya ditaruh di belakang. Gara-garanya ada pembunuhan. Ya, di zaman Nabi Musa, lalu pembunuhan itu dibawa kepada Nabi Musa sebenarnya untuk menguji Nabi Musa, apa tahu enggak pembunuhnya. Untuk menguji Musa, kalau memang beliau nabi, pasti tahu siapa pembunuhnya. Jadi memang sengaja dibuat direkayasa. Ya, jadi konon keponakan yang dibunuh ini pelakunya. Jadi dia membunuh pamannya untuk mendapat warisan. Lalu mayatnya itu diberitahukan kepada Nabi Musa. Ada pembunuhan, padahal dia yang ngebunuh. Ya. Maka gegerlah masyarakat mencari-cari. Kalau memang Nabi Musa, kalau Musa ini nabi, pasti tahu. Malah dijawab oleh Nabi Musa dengan sesuatu yang nggak klop gitu. Ya, ada pembunuhan, disuruh nyari sapi betina. Fadhbahu baqarah, sembelilah sapi. Pembunuhan dengan sapi ini dua hal yang menurut akal tuh nggak cocok. Wong saya nyari pembunuhnya siapa kok malah disuruh menyembelih sapi. Apa kaitannya? Wa ma kadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak melakukannya sehingga mereka ngeyel. Malaunuha, warnanya apa, seperti apa gitu. Karena ini nggak cocok. Ngeyel. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah dibunuh, setelah disembelih sapi itu, maka bagian sapi itu dipukul ke mayatnya itu. Mayatnya hidup, lalu memberitahu siapa pembunuhnya. Setelah itu mati kembali. Itu peristiwanya, ya, Al-Baqarah. Nah, dalam surat Al-Baqarah nggak dijelaskan gara-garanya. Maksudnya bukan nggak dijelaskan, dijelaskannya di ujung. Biasanya kan orang memberitahu dulu gara-garanya, ya, ada kasus apa gitu baru begini. Nah, termasuk ini.
Ini dijelaskan panjang lebar, baru di ujungnya jika kamu beriman. Biasanya jika kamu beriman maka gitu. Kan makanya jikanya duluan, tapi ini jikanya di belakang, ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang Ia turunkan, kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Kita lanjut. Nah, ini tidak perlu kita ragu, ya. Kita tidak perlu mencari-cari jawabnya karena sudah duluan. Wa'lamu. Nah, itu menjadi dalil. Cuma di sini kalau dari sisi nahu, ya, wa'lamu itu pakai wa. Seharusnya pakai fa. Ya, karena ini mukjizat tidak bisa dilawan. Ya, ini wa'lamu tidak ditaruh di belakang karena dia bukan jawab langsung. Kalau jawab langsung harus ada fa'lamu. Artinya in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an fa'lamu, harusnya gitu. Au huwal jawab mutaqaddim ala syartih, atau dia menjadi jawab yang didahulukan. Ya, sebab Allah ingin memberi petunjuk pada kita bahwa Allah itu tidak terikat oleh sebab. Kita perlu tahu kalau begini maka begitu, karena ilmu kita terbatas. Kalau Allah nggak maju mundur nggak ada masalah. Mau siapa yang duluan nggak ada masalah. Sebab tidak terikat oleh kausalitas. Ya, begini jadi begitu. Seperti Allah sampaikan, "Walladzi khalaqakum walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam." Dia yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 ayyam, 6 hari. Walaupun hari menurut Allah dan hari menurut kita berbeda, tapi yang jelas ayyam itu ya bentuk jamak dari yaumun, 6 hari. Kenapa Allah yang Maha Kuasa harus ya membutuhkan 6 hari? Kenapa membutuhkan 6 hari? Bukankah Allah idza aradna idza aradna syai'an ayyaqula lahu kun fayakun? Kalau kami menghendaki sesuatu, tinggal ngomong kun, maka sesuatu pun wujud. Kenapa membutuhkan ayyam? Karena yang dicipta ini membutuhkan proses. Yang dicipta ini. Jadi kalau nggak begini-begini, itu nanti terjadi error. Kalau yang dulu di belakang di dulu ini, nanti benda-benda ciptaan Allah ini akan error. Bagi Allah nggak ada masalah. Ya, itu kita kembali sini. In kuntum fa'lamu annama ghanimtum wa'malu bima alimtum. Maka amalkanlah apa yang kamu ketahui. Jadi kita diminta oleh Allah ya, berilmu amaliyah. Beramal ilmiah. Berilmu amaliyah. Ngelmunya ngelmu bakal dipakai. Ya, kita ngelmu tapi bakal dipraktekin. Terus kalau praktek, yang ilmu, ada ilmunya, ada sandaran ilmu. Jadi jangan mempraktekkan sesuatu yang tidak ada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan ikuti yang tidak ada ilmunya. Ketika kita sudah berilmu, praktekkan. Karena begitulah sahabat ya. Kalau kita kan ngelmu terus, tapi nggak dipraktekin. Ilmunya segudang, tapi prakteknya nol. Nah, lalu kita menuntut hasil, praktek enggak menuntut hasil. Sama dengan kita membaca kitab petunjuk, ya, setiap benda yang dicipta oleh manusia ketika kita beli pasti disertakan. Beli motor pasti ada petunjuknya. Beli AC ada petunjuknya, apalagi yang lebih mahal, beli mobil, beli apa pasti ada petunjuknya. Supaya benda yang dipakai itu jangan salah rawat. Tapi buku itu cuma dibaca-baca saja, nggak pernah dipraktekin. Kita kepengen hasil, ya nggak bisa lah. Nah, itu sama dengan kitab suci. Ya memang dibaca itu ibadah, sampai promosi itu bukan sekedar ayat, tapi hurufnya sudah menghasilkan nilai. Tapi tidak boleh berhenti cuma baca. Kalau Quran turun kepada Nabi Muhammad sekedar dibaca, tentu tidak ada pertentangan.
cuma sekedar baca. Nah, karena dipraktekkan itulah ya ada perubahan. Faqta'u at'amakum fi dzalikal khumus, maka hendaklah potong ya. Faktau itu hilangkan harapanmu untuk menguasai yang 1/5. Memperebutkan yang 1/5. Ya, tahu-tahu dipotong 20%. 20% diberikan kepada Rasul, terserah Rasul mempostingnya kemana. Makanya sudah dijelaskan kepada kerabat dan sebagainya. Rasul pun tidak akan menguasai seperti ya bukan Rasul untuk apa kekayaannya diri sendiri, bukan. Karena Rasulullah tidak menerima sedekah. Ya, manusia hidup kan perlu biaya. Rasulullah ini membiayai hidup dari mana? Dari ghanimah. Dia nggak menerima sedekah. Sedekah untuk Rasulullah ada haram. Zakat haram bagi Rasulullah. Karena zakat itu adalah dakinya manusia. Daki rohani. Kalau kita kan punya daki, punya limbah tubuh kita kan. Limbah tubuh kita itu dikeluarkan tubuh kita dalam bentuk keringat, urin, kotoran-kotoran, mata ada kotorannya, semua lubang ada kotorannya. Itu kalau kita tahan, nggak dikeluarin, jadi penyakit kan. Darah yang nggak keluar aja harus dikeluarkan dalam bentuk kalori, kalau dipendem-pendem ya sakit. Nah, rohani kita itu dikeluarkan dalam bentuk zakat. Rasulullah tidak terima, haram bagi Rasulullah. Jadi pemasukannya dari mana? Yaitu dari ghanimah. Wabtani'u bil akhmasil arba'ah, dan cukupkan kalian dengan akhmasil arba'ah, 4/5-nya. Yang 1/5-nya buat Rasul. Li'anna alladhi yatawaqqaf ala taqul iman billah wa ayatihi wal ilmu bi anna hukmallah. Karena orang yang tawakuf, ya artinya orang yang nurut berdasarkan iman, lalu dia berilmu, maka dia akan mendapat pengetahuan bahwa 1/5 yang diambil Rasul itu adalah kebijakan dari Allah, bukan kebijakan dari Rasul. Mal amal mutaratab ala zalikal ilmi. Jadi Rasulullah juga melaksanakan. Ya, namanya kalau dalam usul fikih namanya mahkum alaih. Mahkum alaih. Rasulullah menyampaikan hukum, tapi beliau sendiri menjalankannya. Kalau di negeri kita kan ada pencipta-pencipta hukum. Kadang-kadang dia nggak menjalankan. Contohnya polisi nggak pakai helm. Kalau ditegur dia mau saya, kan saya aparat. Kalau Islam nggak begitu, dia nyuruh tapi dia sendiri menjalankan. Ya, dia juga terikat oleh hukum itu. Rasulullah menyuruh salat, dia sendiri salat. Tapi umatnya ada yang mengatakan sudah dapat kompensasi bebas salat. Masya Allah, Rasul aja nggak bebas. Ya kan? Ada orang-orang tertentu saking apa itu dikultuskan, udah nggak salat lagi. Katanya, udah bebas sholat. Rasul saja sholat sampai di hari-hari akhir. Itu yang mengilhami sahabat untuk melakukan perbuatan ekstrim setelah melihat Rasulullah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Surat Al-Fath 48 ya, di ayat-ayat awal. Di sana ada kata-kata apa itu? Inna fatahna laka fathan mubina. Kami sudah memberikan futuh dengan futuh yang nyata. Liyaghfira lakallah. Untuk apa? Allah mengampuni untukmu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini yang menarik, wa ma ta'akhkhar. Jarang ada promosi disampaikan kepada kita kata-kata wa ma ta'akhkhar. Ya, contohnya dalam puasa. Man shoma Ramadan, barang siapa yang saum Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharap pahala, ghufirallahu, diampuni bagi dia, ma taqaddam, tidak dijanjikan wa ma ta'akhkhar, yang sudah, berarti yang sudah itu yang sebelum sekarang, yang tadi dan sebelumnya.
Tapi yang akan datang, kita masih diberi hidup, yang akan datang, nggak janji Allah. Kepada Rasul Allah janji. Liyaghfira lakallah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Tuh, jadi Rasul ini adalah pribadi yang sudah diampuni dosanya. Seluruh, baik yang lalu, sekarang, bahwa akan datang. Walaupun beliau menjadi pribadi yang sudah diampuni dosanya yang lalu, sekarang dan yang akan datang, tidak lantas kita menempatkan Rasul sebagai Tuhan, nggak boleh. Ya kan? Maka sering kita lantunkan, Anta badrun, anta syamsun, anta qamarun. Orang anu tuh pagi-pagi. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, bahkan cahayamu melebihi cahaya apa saja. Itu sudah aneh. Menurut saya ya, maafkan kalau saya mengatakan begitu. Menurut saya sudah melampaui posisi Rasul. Gak boleh gitu. Itu sudah dialami kehancuran oleh orang Nasrani. Orang Nasrani juga dulu begitu. Bagaimana tidak mereka menuhankan Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Ya kan? Sekarang di antara saudara ada yang bisa menghidupkan orang mati. Waduh, setahun sekali aja bisa buat nafkah setahun tuh. Anda nggak usah kerja, kerjanya satu aja, menghidupkan orang mati setahun sekali aja. Nggak usah banyak-banyak. Apalagi kalau bisa setiap wah, pasti yang ngantri itu orang-orang kaya. Kadangkala kita juga seperti senior-senior kita yang sudah direvisi oleh Allah, dikritik mereka menyimpang, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Terus apalagi yang Anda tahu mukjizat Nabi Musa? Bisa menyembuhkan penyakit bawaan. Kalau penyakit baru sih nggak ada masalah ya. Jadi orang tadinya sehat lalu kena. Ini mah dari lahir. Orang buta dari lahir bisa Kalau kecelakaan sih ya, tadinya waras, celaka, mungkin nggak begitu lah. Tapi kalau bawaan lahir bisa disembuhin, ini luar biasa. Nah itu kalau buka praktek sekarang, ya Anda bisa bayangkan sendirilah. Ya. Penyakit apa yang melebihi kemampuan menghidupkan orang mati? Yo, udah nggak ada. Pol itu mah udah. Mati aja bisa hidup lagi. Ya kan? Nah itu saudara. Maka itulah mereka kemudian menuhankan. Nah kita dilarang. Tapi itu kita merembet-merembet ke situ tuh. Nggak sadar. Itu suka nyanyi. Anta syamsun, anta. Mungkin nggak ngerti bagaimana ya. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan, engkau bahkan cahaya di atas fauqonuri. Suka nyanyi itu. Sedih amat ya. Padahal Nabi Muhammad Nabi biasa. Kalau memang lucunya begini, orang yang mengagungkan itu enggak mewarisi ilmunya. Artinya dia harus paham hadis gitu. Karena ini warisan Rasul, kan saking cinta pada Rasul, apa saja produk Rasul, dia kekepin, ahli. Harusnya begitu. Tapi ini hanya ngomong-ngomong doang. Nyanyian-nyanyian doang. Ilmunya nggak tahu. Itu yang patut kita prihatinkan. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Umat Islam harus mengkritik umat Islam. Supaya kita tidak mengalami seperti mereka. Ya kalau saya sih ngalamin, saya sudah sesat dulu. Sebelum Muslim kan. Saya makanya lari ke sini, jangan begitu, ya ketemu begitu lagi. Loh, sama aja. Makanya Islam itu mengingatkan, jangan begitu. Setinggi-tingginya manusia, itu tetap sebagai manusia, hamba Allah. Tidak boleh lebih. Nah ini, di sini juga disebut, dan apa yang kami turunkan pada hamba kami. Sesakti apapun kalau dalam bahasa persilatan, Rasulullah tidak boleh mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh.
Wa syartuhuna mutahaqqaqu ila idla syaka fi an mukhatabin mu'minuna billah wal maqsud minhu tahaqquq syarat. Syarat ini adalah muhaqqiqul wuqu, menjadi syarat wujud. Kalau syarat tidak terpenuhi tidak akan bisa wujud. Artinya begini. Kalau Anda tidak yakin, ya, tidak beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan, pasti Anda tidak menjalankan khumus tadi, 1/5 bagi kepada Rasul. Orang yang ngerewangi, begitu udah dapat 1/5 diambil, enak aja, gitu kan? Kalau kita tidak beriman, pemimpin langsung diambil 20%, kan kayaknya gimana gitu kan? Kalau nggak ikhlas, sebab 20% bukan 20% kayak kita, ini gede. Bahkan Rasulullah sebagian dari 20% itu pernah memberikan 100 ekor onta. Hasil ghanimah, Anda bayangkan 100 onta itu berapa? Kalau sekarang sapi itu berapa sih? 30 juta ya. Katakanlah onta 40 juta. 40 kali 100. Berapa tuh? 4M. Rasul memberikan 4M kepada Abu Sufyan. Dan yang diberi ini belum muslim. Tuh, kerennya begitu tuh. Jadi kalau Anda mengatakan Rasul itu miskin, kayaknya nggak cocok gitu. Beliau tidak miskin, tapi dibilang kaya, nggak kaya juga. Karena setiap dapat ngasih. Maka itu ada berita, di bulan Ramadan beliau seperti angin. Angin berhembus. Dapat ngasih. Karena sumbernya gede. Nah yang begini ini jangan ditiru. Dapat kasih ya, Anda diomelin sama istri. Ya kan? Pasti digendengi sama dia. Wah gimana itu? Jadi makanya itu ada. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ada petunjuk Allah. Kalau berinfak, jangan ngegegem, jangan ngelos. Jangan boros, jangan terlalu bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, namun medium di antaranya. Kita diminta begitu, jangan ngikut Rasul begitu jor-joran. Sampai ketika beliau wafat, di rumahnya tidak didapati kecuali sepotong roti, itu pun sudah dimakan. Jadi dibanding dengan kekayaan kita, ya kekayaan secara fisik ya, itu lebih banyak kita, karena kita masih ada gula berkilo-kilo, minyak berapa bungkus, beras masih berapa karung. Rasulullah itu hanya sepotong roti. Saat orang-orang masuk ke rumah beliau untuk tajhizul janazah, itu hanya sepotong roti. Terbayang itu, raja-raja tekuk lutut pada beliau. Dan itu ditiru lagi oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Kekayaannya habis untuk Islam. Ya pantaslah mereka juara. Ya, masuk di surga. Umar akhirnya mengaku, saya nggak bisa ngebalap Abu Bakar. Nah, kita kembali sini. Apa yang terjadi aman tu bima anzal ala abdi yauma badrin? Kapan terjadinya ya? Hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, yaitu Perang Badar. Nah, Perang Badar itu terjadi tanggal 17. Maka tanggal 17 diperingati oleh umat Islam Indonesia dengan nuzulul Quran. Waktu Perang Badar tuh, ya nanti ada petunjuk lagi bahwa Quran tuh diturunkan yaumal taqal jam'an. Tanggal 17 Ramadan. Apa maksudnya Quran 30 juz? Tanggal 17 itu kan kita tahu bahwa Quran itu kan turunnya dikit-dikit. Ya, artinya ala muqsin, bertahap. Kenapa ditetapkan tanggal 17 itu sekaligus? Jadi turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu 30 juz. Tapi Anda harus tahu penamaan juz ini bukan dari Rasulullah ya. Juz itu bukan dari Rasulullah. Penamaan juz, kalau Anda diberi sekarung,
diberi sekarung gula, tolong dibuat 25, kan isinya 25 kilo ini. Dalam karung tuh isinya 25 kilo, kan kita pasti dibuat sekilo-sekilo. Yang terbayang oleh saudara itu apa di kilo satu-satu atau gimana? Yang terbayang oleh saudara, tukang penjual gula itu, apa dibagi sekilo. Ternyata mereka bagi 25 katanya. Ternyata dibagi 25. Jadi kalau itu 25 kilo, itu dibagi 25. Kenapa nggak dikiloin satu? Kalau dikiloin satu-satu, maka kilo terakhir kurang. Bungkus terakhir, kehilangan berapa on gitu. Katanya begitu. Susut, boleh jadi sejak awalnya kurang. Kan memang kita suka curang. Yang Anda kira itu bensin tuh, premium itu, motors. Anda pernah ngukur nggak bawa ukuran? Pasti marah ya dia. Kalau Anda coba ukur itu kurang itu. Nggak tahu berapa dratnya gitu ya. Ya kita nggak mungkin kurang banyak. Nggak tahu berapa dratnya gitu. Kalau mau pas benar, itu nggak pas. Makanya sekarang tidak ada lagi. Pasti pas. Dulu kan ada kan? Promo pasti pas tuh. Dia nggak ada pas lagi. Makanya ada campuran. Tuh, kemarin itu terdeteksi ada campuran. Loh kok ada campuran? Kan saya ngomong nggak pasti pas sekarang. Kalau dulu mah ya pasti pas, dijamin. Nah itu kalau dibuat pas, itu yang punya pom bensin rugi. Karena di ujungnya nggak sampai. Soalnya pernah teman saya ya, bikin itu pom bensin. Lalu selaku teman kita ngerewangi, yuk kita jualin. Dulu kan boleh ngecer tuh. Kita jualin, kita ambil dari situ. Tapi masing-masing yang 20 jerigen ketika ditimbang nggak sampai 20. Loh gimana ini? Ya rugilah kita. Kalau kata dia, wis wayai kun. Nah ini ngomong wis wayai itu. Dosanya 2 kali. Satu, mengurangi takaran. Yang kedua, menganggap itu lumrah. Menganggap lumrah. Orang nggak sholat, keluar dari Islam nggak? Menurut Anda? Orang nggak sholat menyebabkan dia keluar dari Islam nggak? Jawabannya tergantung jawabannya. Orang nggak sholat ini menyebabkan dia keluar dari Islam nggak? Tergantung orang itu. Kalau kita tanya clemency orang salat. Nah, kenapa kita ini sholat? Orang wajib. Murtad. Kenapa clemency orang salat? Wih, kita ini kagol. Alasannya banyak pokoknya. Itu belum keluar. Itu malas namanya. Maksiat. Tapi kalau menganggap tidak wajib, sama dengan kita yang nggak sempat haji nih. Belum haji. Kenapa nggak haji? Rumah udah lunas. Mobil udah lunas. Istri cuma 1. Anak udah pada lulus. Oh, nggak berangkat-berangkat. Lah buat apa haji? Nah itu ingkar. Ya belum kumpul-kumpul nih. Belum dapat panggilan. Nggak masalah. Kalau memang ada niat, Anda sudah niat kan berarti daftar ya. Benar nggak? Nggak tahu nih pilihan ulama nih bagaimana. Kalau melihat umur kita, kumpulnya udah 50. Kita ngumpul, duitnya ngumpul, usianya udah 50. Bagaimana ini? Sementara ngantrinya 30 tahun. Saya nggak bisa jawab tuh. Kalau dia daftar umroh, belum haji, jelas-jelas rukun Islam itu haji. Walaupun ada ulama yang mengatakan kita tidak cukup dengan haji saja, ya itu ditulis oleh Soleh Fauzan bahwa kita tidak cukup haji saja, kita dianggap cukup kalau haji dan umrah. Haji dan umrah yang berpisah, bukan setiap haji kan ada umrahnya, bukan itu maksudnya. Menangis sekali lagi gitu, itu baru dirasa cukup kalau punya. Kalau nggak punya berarti haji saja, nggak boleh umrah saja. Nah kebanyakan kita ini kan kayaknya kemungkinan berangkat kayak ini aduh ini mah umur udah 60 baru daftar. Waduh. Tapi menurut saya kalau dia daftar nggak berangkat kan sudah niat berarti. Ya. Tanpa kita haji sudah dianggap haji oleh Allah.
Nanti nggak hilang nih, kan digantikan oleh ahli waris utama kan. Nah, itu begitu. Kita nggak haji, tapi sudah dianggap haji karena sudah ada niat. Tapi kalau kita tidak ada pendaftaran, ya Allah melihat niat baik kita tuh dari mana? Nah, kita kembali ke sini. Jadi kenapa Allah menyampaikan Yaumul Furqan? Kenapa Allah seakan-akan ya memberikan apresiasi besar pada perang Badar? Karena kalau dilihat dari persiapannya, kemungkinan menang itu kecil. Pertama, perang ini dadakan di tahun kedua. Orang Islam itu belum terlatih, belum ada latihan latihan militer belum ada. Wah, mereka masih beres-beres. Setahun pindah dari Mekah ke Madinah, rumahnya baru semua, bahkan nggak punya rumah. Jadi masih penyesuaian belum selesai. Mereka kan harus cari nafkah dan sebagainya kan. Dari Mekah itu pergi nggak boleh bawa harta, dipreteli semua. Ya, jadi mereka memulai hidup baru di Madinah. Belum lagi mereka permanen, sudah disuruh perang. Maka janji perang Badar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti janji futuh, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Menariknya itu perang Badar terjadilah pada seorang sahabat, Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Nah, di akhir nanti jelang futuh, beliau melakukan kesalahan. Salahnya apa? Rasulullah wanti-wanti, kita akan bergerak untuk mencapai futuh dalam jumlah besar. Kita akan mobilisasi, jumlahnya besar, 100.000 lebih yang akan berangkat. Tapi tolong dirahasiakan. Sebab kalau orang Mekah tahu kita bergerak, wah mereka nanti siap-siap gitu. Nah, Hatib rupanya berpikir beliau, dua kelompok orang yang bertentangan kumpul, bermusuhan kumpul. Wah ini nggak kebayang nih, pas perang ini. Beliau masih punya keluarga di Mekah, maka wanti-wanti, tolong ya beres-beres ternak segala itu. Jangan lupa gitu kan. Nah ini kan orang di Mekah ini kan nanti ada apa ini ya? Kan begitu kan? Nah surat yang cara Hatib memberitahu saudaranya itu, familinya itu dengan surat kurir. Rasul tahu. Rasul diberitahu lewat wahyu bahwa ini menjelang bocor. Karena ada surat yang sedang melayang dibawa atas suruhan Hatib, kurirnya perempuan. Kalau Rasulullah bukan nabi, pasti Rasulullah susah. Ya, nyuruh teman itu kejar di mana wong dia udah duluan. Kan orang sampai di mana nggak tahu kan? Kalau sekarang mau bisa ya ada Sherlock. Nggak mungkin orang Sherlock dong kamu di mana? Nggak mungkin kan? Tapi Rasulullah tahu nanti kamu datang ke situ, titik situ. Dan ini kan dia udah berangkat duluan. Kok bisa tahu ketemunya di situ? Kan ini butuh kecepatan ini. Ya, dia udah jalan duluan, ini belakangan. Tapi dengan kecepatan tinggi nanti ketemunya di sini. Kok bisa tahu? Nah, Rasulullah mengatakan kamu akan ketemu di sini. Benar ketemu. Perempuan itu nggak ngaku. Lalu digeledah, kalau sampai saya temukan ada tersembunyi dalam tubuhmu, saya bunuh kamu. Ketakutan, diserahkan. Nah surat itu ternyata diperiksa di hadapan sidang para sahabat berasal dari Hatib. Maka Umar menawarkan diri, ya Rasulullah perkenankan saya menebas batang lehernya. Padahal temannya itu. Tapi kalau giliran hukum Allah ditegakkan, wah nggak ada teman. Izinkan saya bunuh dia. Umar, tenang. Saya tahu posisimu.
Persoalannya Hatib ini peserta perang Badar. Allah sudah menjanjikan siapapun yang dulu ikut perang Badar, dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Tuh. Nah, Rasulullah menunggu wahyu. Nah, wahyu pun turun yang menyatakan Hatib bebas. Bunyinya itu dalam bentuk hadis. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa maumu. Berbuatlah semaumu. Allah sudah ampuni dosamu. Waduh, kalau itu ditujukan pada kita, kemanyangan. Mungkin sholat duhur nih. Kalau turunnya sekarang. Ya. Kerjakan semaumu. Dosamu sudah diampuni. Semua sampai mati diampuni. Wah, mungkin sholat duhur nggak datang lagi. Ya kan? Karena sudah diampuni. Nah, itulah. Jadi Hatib itu diampuni. Nah, ini jadi perang Badar ini mendapat promosi istimewa karena dilihat dari persiapan tuh mau menang kayaknya kecil. Apalagi mereka itu kemarin ceritain waktu perangnya ngantuk. Sempet-sempetnya perang ngantuk. Ini artinya militansinya kurang. Ya kan? Ya nggak beda dengan kita lah. Nggak beda, baru ngaji sebagian saja sudah niat perang katanya. Belajar apa enggak, pegang senjata juga nggak tahu, nanti dikokang malah ketembak diri sendiri. Katanya mau perang itu suka di tuh. Di apa tuh? Di medsos ya kan? Ayo kita perang, sedikit-sedikit ngelihat beda perang. Emang gampang perang itu. Ya? Senjata apa yang saudara miliki? Perang. Kalau udah ada senjata bisa megang tah. Tuh anak ustadz aja sampai nembak adiknya. Tahu nggak? Tahu nggak? Itu anaknya ketembak tuh. Gara-gara lagi dibersihin atau bagaimana saya nggak tahu. Ketembak. Itu artinya butuh kemahiran. Butuh keahlian. Ya, kita kembali sini. Wa ma anzalna, dan apa yang kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Nah, kepada hamba kami ini suatu pengakuan luar biasa. Ya, ditujukan kepada Nabi Muhammad karena abdun itu kan mufrad. Bentuknya ada dua, ibad dan abid. Ya, abdun itu mufrad, jamaknya jamak taksir. Bentuk jamaknya ibad dan abid. Kalau hamba itu komunitasnya baik, maka Allah panggil dengan ibad. Kalau bentuknya menjadi komunitas yang buruk, Allah panggil dengan abid. Maka dalam suatu ayat Allah mengatakan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku yang positif, bertakwalah. Tapi Allah mengatakan wa ma dzalamna lil ibad. Ya lil abid. Kami tidak berbuat zalim kepada abid, kepada hamba-hamba kami yang brengsek, yang jahat itu bukan zalimnya kami, bukan aniaya kami, tapi mereka sendiri. Ya, jadi abid. Nah, ini Allah menggunakan kata abdina. Contohnya profesi tukang cukur. Tukang cukur hina apa enggak? Anda tunjuklah profesi terendah. Ya. Yang paling rendah, tukang cukur. Megang-megang kepala orang. Apa yang menurut Anda profesi paling rendah? Office boy. Ya, kalau di kantor. Tapi kalau belakangnya itu mudhof ilaihnya mulia, maka dia naik. Office boy-nya presiden. Ya kan? Pasti akan diwawancara tuh. Bagaimana kerja Anda sehari-hari? Kalau office boy-nya kita boro-boro. Karena kita yang membuat dia hina. Tapi kalau kita mulia, besarnya. Kayak siapa? Mayor Teddy ya? Warawiri itu jadi sorotan. Tiba-tiba. Coba kalau digantikan Pak Hilman, lebih terkenal pasti. Bener nggak? Iya pasti.
Tergantung ini mudhaf ilaihnya. Nah, mudhaf ilaih ini ini kepada Allah. Hamba kami. Jadi kalau kita sampai mendapat pengakuan Allah hamba, waduh udah syukur bukan main. Sekarang ini kan kita menghamba tapi belum tentu dianggap hamba. Kita kan kepengen diakui. Tapi siapa yang memberi kepastian bahwa Anda sudah diakui, sudah diterima gitu? Siapa? Kan kita hanya berharap taqabbalallahu minna, semoga menawi. Anda pasti sudah diterima, belum tentu. Kalau di zaman Rasulullah mah iya. Ya Rasulullah, doakan sih saya seperti mereka ketika Rasulullah menceritakan ahli surga. Oh ya memang kamu surga. Wah itu enak kalau ada pengakuan begitu. Sekarang kan tidak ada orang yang bisa memberi kepastian. Ya, maka kita jangan terlalu GR. Ya. Kita terus berharap. Nah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu kuasa. Nah, ini Allah buktikan waktu perang Badar. Persiapan kita itu sangat minim. Belum terlatih. Persenjataannya kurang. Iddah dan udah katanya. Ya, persiapan diri dan udah perbekalan senjata, alutistanya tidak memadai, tapi bisa menang di perang Badar itu dan mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyak. Katanya ghanimah perang Badar itu bisa untuk ongkos hidup Rasulullah 2 tahun. Beliau dapat dari situ 2 tahun apa? Bisa untuk ongkos hidup 2 tahun. Ya, singkatnya kalau bahasa kita gaji 2 tahun gitu. Bayangkan banyaknya tuh. Nah itulah tafsir dari surat 8 ayat 41. Kita beralih ke fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Ana tiflun. Saya kanak-kanak. Saya seorang anak. Berarti belum remaja ya. Ablughu minal umri isnata asyar. Umur saya 12 tahun. Sanatan, ya tahun. Wa mutamassikum bisalawatil maktubah ma'al jamaah. Dan saya konsisten sholat berjemaah. Remaja ini tanya kepada Syekh Utsaimin. Wa indama nadhhab ila rihla fil barri abni masjidan saghiran. Setiap saya melintas ke suatu tempat, saya tertarik untuk membangun masjid. Ya, saya orang remaja yang gironya lagi tinggi nih. Saya senang banget membangun masjid. Kalau saya melintas satu kampung, saya lihat, saya bangun masjid di sana. Ala qadri istita'ati, sesuai dengan kemampuanku. Wa ufarrishu wa uadzinu fi kulli fardin fil masjid allati amiltuhu. Saya menjadi muadzin dan saya juga memberikan alas. Jadi karpetnya saya kasih karpet. Saya menjadi muadzin di situ, ya. Wa usalli bi ikhwani asghar min nisinan fi hadzal masjid. Dan saya mengajak anak-anak yang di bawah saya umurnya untuk meramaikan masjid itu. Wa ba'da salat wa hadis ikhwati bi ma'arifu min ahadits nubuwah. Setiap selesai salat, saya sampaikan materi berasal dari hadis. Hadis-hadis saya sampaikan setiap selesai sholat. Wa hakadha amalu fi kulli rihbil ilbar. Begitulah saya selalu melakukannya. Di mana-mana saya begitu, membangun masjid. Nah, terus apa persoalannya? Fa arju minkum ifadati bil hukmi ala amil hadza ilman bi anit mula'un jiddan bi bina'il masjid fi ayyi makan wa ayyi waqtin. Fa arju ifadati idza kana yajuzu hadzal masjid alladhi amiltuhu wa binan ayya masyru' mahalihi ilman bi anil saghiran jiddan. Saya ingin mendapat penjelasan dari Anda, dari Syekh Utsaimin, bagaimana sikap saya seperti itu. Jadi setiap saya melintas, saya bangun musola. Apakah perbuatan saya dibenarkan apa enggak? Ya, gitu kata beliau. Naqulu, kami menjawab, nashkuruka ayyuhatif ala hadzal amal an-nabil. Saya sangat menghargai upaya Anda yang sangat terhormat ini, ya. Luar biasa kata beliau. Wa narjulaka taufiq wa tsabat. Semoga Anda terus begitu.
Wa hadza amalun thayyibun. Ini adalah perbuatan baik idza kana himmatuka tansarfiya bimana binail masjid. Kalau Anda niatnya membangun masjid, itu perbuatan mulia. Fa inna man bana lila masjidan banallahu baitan fil jannah. Maka barang siapa yang membangun ya masjid Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Wa hadhihi masajid allati tabniha idza kana tabniha ala turuq wa bi binai muhkam mu'adalil baqa fa inna la yanbaghi an tahdimah. Kalau Anda sudah membangun, jangan dirobohkan. Bal tabqa hatta tanfa'al muslimin, sepanjang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Jadi sepanjang bangunan itu bermanfaat, ya, jangan Anda robohkan, jangan. Wa amma idza kana fi jawani ba'ida an turuq wala yantafi'u biha ila man nazala biha aw alaihi wa hiya ghaira mabniyatin bi binai muhkam fa inna la haraj 'alaika an tahdimah. Tapi kalau Anda membangun masjid, masjidnya itu tidak kokoh, ya, serta dipertanyakan kepemilikannya. Maksudnya nggak nanya-nanya dulu tanah siapa, langsung dibangun gitu kan. Lah ini namanya membuat sengketa. Jadi dia demen masjid ini. Jadi anak muda ini punya sikap demen bangun masjid. Tanpa nanya ini, tanya, langsung bangun aja. Pokoknya nggak bisa ngelihat tanah kosong. Bangun. Nah, perbuatan saya itu dibenarkan nggak? Kalau memang itu sesuai, tanahnya itu tanah jelas sudah pemiliknya siapa, diizinkan, silahkan. Wa in abqaitaha fala haraj aidan ma lam takun ardu mamlukat. Jadi kalau Anda diamkan masjid itu sehingga dipakai oleh banyak orang, itu sangat bermanfaat. Ya. Tapi kalau tanah yang digunakan tempat berdiri masjid itu dimiliki oleh seorang, ya, fa inal yajuzu ihdatu binaya. Anda tidak boleh ngebangun di situ tanpa seizinnya. Ya kan? Sama dengan kita hari inilah. Ya, keinginan umat Islam pahala yang besar membangun masjid jangan sampai meruntuhkan persatuan. Tuh di dekat tol itu berapa meter masjid, berapa meter, yang lama aja belum penuh, nggak nyampe 100 meter ada masjid lagi. Jadi keinginan membangun masjid ini harus disesuaikan. Apa nggak sebaiknya kita lebih besarkan masjid yang ada? Pertanyaan berikutnya, ladaina masjid wa yujadu lahu awqaf wa sabiqatan min hadidan ashkhas wa hadil awqaf ibaratun ardin zira'iyah tuzra'u bi mukhtalif anwa'il hubub wa kana tusarrafu fi matuha ba'da bayan alhamu tajin yas'aluna fi syahri ramadan wa haitsu innahu hadil ayyam walilal ham lam yu'adu hunaka ma yatajawal fi syawari. Jadi ada masjid, nah, di situ ada tanah wakaf. Jadi masjid tapi tanah wakafnya luas. Tanah sisanya yang tidak dibangun bentuk fisik itu ditanami berbagai bentuk, berbagai jenis tanaman. Lalu hasilnya dipakai untuk masjid. Nah, pertanyaan ini boleh nggak? Ya boleh nggak sikap seperti itu? Maka dijawab oleh beliau, na'am, alladzi fahimtu minas su'al fi awali anna hadhil awqaf li masjid kadza. Famadal masjid fa inatu sarf fi masal masjid fi awali marrah. Kapling atau tempat wakaf untuk masjid, wakaf masjid, bangunannya dipakainya sedikit, tapi sisanya buat tanaman. Sepanjang hasil tanaman ini buat masjid, nggak ada masalah. Ya, contohnya ada juga yang menginisiasi untuk tempat parkir ya. Itu di Masjid Sono yang masuk sate itu, sate Cilegon itu. Kan ada masjid dibangun tuh. Itu orang-orang situ yang pada nggak punya garasi itu. Itu pada taruh di masjid, tapi nggak tahu bagaimana, pokoknya mereka dikenai bulanan gitu ya. Nggak tahu dah, kita nggak boleh nuduh ya. Uangnya mungkin buat ke masjid. Nggak beda dengan masjid kependilan tuh. Toko-toko ini, keren dia punya tuh. Ya kan? Bengkel tuh punya kependilan tuh, bengkel mobil tuh. Iya. Jadi setiap buat masjid. Mestinya begitu kita juga. Kita ini. Ya, jadi kita tidak terlalu mengandalkan dari pengunjung. Ya memang perlu
pengunjungnya itu untuk menyalurkan. Tapi jangan mengandalkan situ. Kalau dia nggak ngasih berarti mogok, macet. Kita punya. Ya, seperti Gontor lah. Gontor itu kan banyak mendapat wakaf. Tidak semuanya dibangun oleh mereka itu. Kadang ada yang berupa sawah, ada yang berupa toko. Tapi semua dikelola, uangnya betul-betul masuk masjid. Tapi harganya jadi turun. Ustadz sekalipun kalau mau pakai mobil, dia harus nyewa. Tapi nyewanya tentu rendah. Ada prioritas. Nah itu bagus sekali menurut saya. Ya, kalau kita punya begitu tidak mengandalkan. Kalau perlu, masjid ini punya saham Chandra Asri, Asahimas. Punya saham. Ini pabrik-pabrik ini memberi saham pada Anda. Sehingga terjadi ya, balancing gitu. Yang penting amanah inilah. Nah, kata beliau gitu. Ila ma faddala an hajil muslim wa dzalika li anna wajib fil awqaf an tusarrafu haitsu syaratahu. Karena wakaf itu harus dilihat wakifnya. Pemberinya itu untuk apa? Ya namanya wakaf itu kan terhenti. Ya. Kalau kita mewakafkan sebidang tanah, berarti kita sudah tidak boleh intervensi. Cuma pertama kali kita wakaf pasti ada tujuan, buat apa gitu. Nah itu harus betul-betul dijalankan. Contohnya saya ingin buat sekolah, ya sudah, sekolah lagi. Buat pesantren, ya pesantren. Jadi kalau kita punya sesuatu yang awet, nah wujudkanlah dalam bentuk wakaf. Nah, setelah sang marinir ini memberi, dia tidak intervensi. Tapi dia suka nelpon, gimana? Bapak datanglah Pak. Ya dia melihat, senyum. Senang saya. Nah itu begitu. Dia suka nasihat, tapi dia nggak intervensi. Nah, kebanyakan orang tuh suka intervensi. Gale dia melepas, tapi dia megangin ekornya. Jadi nggak bisa bergerak akhirnya. Nah, itu dia tidak lepas gitu. Nah, kita juga tahu diri setelah mendapat wakaf, kita tunjukkan prestasi kita, dapat pengakuan dari pemerintah, dapat ini, dapat. Jadi dia puas. Itulah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Sepertinya sudah waktu ya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.